Ya, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadli Arya. Lengkapnya Fadli Arya Wisnu Baradi. Mahasiswa Pendidikan Geografi UNY semester 8. Yang saya juga alumni SMPN 1 Ngoro, tahun lulus tahun 2014. Oke. Jadi kenapa kok saya memilih SMP Ngoro? Ya kalau bisa dibilang antara jarak rumah saya dan SMP Ngoro itu jauh ya. Eh, karena rumah saya itu di Pacet. Saya memilih SMP Ngoro itu sebenarnya saya tuh nggak tahu SMP Ngoro itu di mana. Saya tuh nggak tahu mau dulu tuh waktu habis SD mau SMP di mana. Kalau saya mau ambil simpel, saya bakal ikut teman-teman saya di SMP dekat rumah, SMP Pacet, gitu kan. Tapi ada rekomendasi dari saudara-saudara yang mana ada SMP bagus nih bertaraf internasional, karena zaman dulu waktu saya SMP dulu kan standarnya masih RSBI ya, Rendisa Sekolah Bertaraf Internasional, yang mana di Mojokerto tuh ada 3, SMP satu kota, SMP Delanggu, sama SMP Ngoro. Nah dari ketiga ini yang paling dekat rumah itu SMP Delanggu, tetapi secara akomodasi, secara transportasi itu sulit untuk dijangkau, hingga akhirnya memutuskan untuk mendaftar di SMP itu Ngoro. Ya cerita saya mendaftar, tes dan lain-lain, banyak sekali tes wawancara, tes bahasa Inggris dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah saya lolos di SMP itu Ngoro. Oke, kalau bicara tentang SMP mungkin pengalaman saya bisa digolongkan jadi 2. Jadi pengalaman organisasional sama pengalaman akademik yang spesifiknya ke lomba-lomba. Mungkin saya ceritakan ke pengalaman organisasi dulu. Jadi saya itu dulu termasuk dalam siswa yang aktif ya dalam berorganisasi. Saya tergabung dalam OSIS, yang mana saya menjadi Kabid Si 8 Sastra Budaya. Saya ingat dulu itu prokernya adalah hari bahasa sama hari Kartini. Dulu proker saya itu ada fashion gitulah tuh. Terus saya tuh juga sering ditunjuk sekolah menjadi kader-kader untuk mengikuti satu kegiatan. Saya juga ditunjuk menjadi kader Adiwiyata. Dulu kan SMP itu Ngoro sedang waktu zaman saya sedang berjuang untuk memperoleh gelar Adiwiyata nasional kan. Nah, di situ dulu banyak sekali siswa yang ditunjuk menjadi kader Adiwiyata, yang mana ditempatkan di pos-pos tertentu. Nah, kebetulan saya juga ditunjuk menjadi kader Adiwiyata di di pos 8, yang mana saya menang kompas seperti itu. Selain itu juga yang terakhir ini saya juga aktif di PIK-R, yang mana di tahun saya itu PIK-R itu pertama kali dibentuk. Yang bisa dibilang saya adalah angkatan pertama PIK-R waktu itu. Nah, saya ditunjuk oleh sekolah untuk menjadi pengurus PIK-R yang pertama kali. Saya menjadi Kabid Litbang yang meskipun saya nggak tahu dulu itu PIK-R mau ngapain, karena itu benar-benar dibentuk untuk mengikuti satu kompetisi sekolah gitu. Yang kebetulan alhamdulillahnya kita juara 3 penilaian PIK-R se-Jawa Timur gitu. Terus itu aja sih pengalaman organisasi saya, OSIS sebagai banyak kader dan PIK-R. Terus untuk pengalaman yang kedua, yang akademik. Sebenarnya kalau bilang pengalaman akademik, apakah saya pintar di ruang kelas? Enggak juga. Saya ada beberapa kali saya nggak masuk ke 10 besar ranking kelas, tetapi yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman, saya ingin bagi kepada teman-teman bahwa saya memiliki pengalaman akademik mengikuti banyak sekali perlombaan, yang mana kalau bisa diruntut itu diawali semua itu karena PD, pengembangan diri. Dulu itu ada program PD waktu zaman sekolah itu. Ketika hari Sabtu jam pertama itu kita nggak belajar tentang jadwal yang sudah dijadwalkan ya, tetapi kita tuh belajar tentang mata pelajaran apa yang kita suka. Jadi kita tuh sebelumnya tuh didata, kamu suka pelajaran apa, kamu suka pelajaran apa, matematika, biologi ya. Nanti
masing-masing siswa yang memiliki pelajaran yang sama nanti ditempatkan di kelas yang sama. Nanti belajar, nanti yang kelas biologi belajar biologi, matematika belajar matematika, dan seterusnya. Nah kebetulan dulu saya itu ingin masuk kelas biologi, tetapi karena kelas biologi itu sudah sampai 2 kelas karena peminatnya sangat banyak, dan melihat kelas IPS itu masih belum ada peminatnya, akhirnya saya mengisi kelas IPS. Dan mungkin itu suatu saya tersesat di jalan yang benar ya, karena saya itu awalnya coba saya nggak tahu itu IPS itu gimana. Ternyata kok asik, saya akhirnya mendalami IPS di situ. Dan dalam PD tersebut kita tuh nggak cuman belajar tentang IPS di pelajaran sama seperti jenjangnya. Misal saya kelas 1 belajar IPS tentang kelas 1, enggak. Kita juga belajar pelajaran IPS kelas 1, 2, dan 3. Dan yang pelajarannya juga sama, biologi gitu, matematika juga. Jadi kita bisa belajar mendalam di situ. Nah, dari situlah saya mengenal banyak sekali kompetisi. Saya dikenalkan oleh kakak kelas, oleh banyak guru, dikenalkan dan diikutkan oleh guru-guru untuk mengikuti kompetisi kayak di banyak SMA kan. Dulu kalau langganan SMA Oro itu SMA Suko, SMA 5, itu ada lomba SIC, STLC di SMP 2 kota, itu ada ada kompetisi, itu SMA Oro langganan juara di situ. Karena memang tadi teman-teman yang dari PD tersebut diambil yang baik-baik untuk diikutkan di sana. Pun kalau teman-teman yang lain itu ingin ikut juga boleh, tuh guru-guru pasti memfasilitasi. Nah, berawal dari belajar di PD tersebut, saya akhirnya memiliki spesifikasi bisa belajar secara spesifik mata pelajaran apa yang saya suka sebenarnya. Dan dari situlah saya akhirnya ikut banyak lomba atas dana pribadi atas dana pribadi, sama kadang juga ada yang diajukan oleh sekolahan gitu. Asal kita mau aja untuk ikut lomba tersebut. Mungkin ya gitu sih. Kalau dibilang kenapa sih saya mau aktif organisasi, iya, lomba-lomba juga iya. Kenapa sih saya mau gitu? Karena saya orangnya yang manutan. Itu kalau dibilang disuruh A, disuruh B, saya itu. Jadi itu saya itu intinya manut sih. Ya meskipun saya bandel ya, saya tuh pacaran, banyak sekali pacaran, terus kadang nggak belajar gitu-gitu ya. Ada lah sisi-sisi nakalnya, namanya juga anak SMP kan. Tapi sebagian besar tuh saya manut, disuruh ini, disuruh itu. Nah itulah kenapa saya mau. Dan saya juga itu motivasi kedua adalah karena saya tuh orangnya kepo. Kak, saya tuh pengen tahu hari ini, kayak saya pengen nyoba apa sih ini, gimana sih rasanya menjadi ini. Misal saya masuk OSIS tuh karena saya kepo. Oh ini teman-teman pas matrikulasi masuk ya, kalau saya nggak masuk, yang ngapain sih mereka? OSIS ini ngapain sih? Ikut pramuka ini ngapain sih? Gitu. Itu saya tuh kepo gitu, pengen nyobain, pengen ngerasain tuh gimana rasanya. Dan menurut saya ya, itu waktu saya ngelakuin ya biasa-biasa aja sih, kayak nggak ada beban gitu loh. Kayak salah ya salah aja, kalau bener ya bener, alhamdulillah. Nah, akhirnya di situ saya juga bisa dapat banyak manfaat, bisa kenal banyak teman, bisa lebih dekat dengan guru. Saya tuh akrab banget loh sama guru-guru BK dulu tuh. Saya sering banget ke BK, bukan karena dipanggil dimarahin ya, karena saya itu ke BK tuh bahkan untuk nyari jajan dulu ya. Mungkin salah buat mungkin nonton. Dulu saya sering banget ke BK buat kayak jam kosong saya ke BK. Buat apa ya? Nongkrong aja dulu tuh. Kayak gitu. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara ya saya aktif di keduanya itu, saya dikenal oleh guru-guru, saya dikenal banyak orang. Sehingga saya lebih akrab ke semuanya. Kayak gitu. Kalau pesan-pesan buat adik-adik yang di SMA 1 Ngoro ya, kalau dari aku itu tetap explore. Jangan berhenti. Terus tetap jadi orang yang kepo dan orang yang skeptis. Itu pesanku. Jadi gini, jangan jadi siswa yang datang ke sekolah cuma belajar terus pulang lagi. Itu banyak orang yang kayak gitu. Kalau kata Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau kayak tadi ya, kayak misal ada anak sekolah ke sekolah cuma belajar terus pulang lagi, itu biasa. Ada orang anak ke sekolah belajar terus pintar terus pulang, itu biasa. Kalau yang beda itu adalah
ada anak pergi ke sekolah pintar, organisasi juga jalan, lomba-lomba jalan, itu adalah hal yang beda. Nah, sedikit lebih beda, lebih baik dari situ daripada sedikit lebih baik. Nah, itu sih pesanku. Tetap explore. Jangan berhenti belajar hanya karena guru. Explore sendiri aja, dari internet banyak. Apalagi sekarang daring toh. Apalagi teman-teman yang SMP yang sekarang nih masa pandemi daring toh. Browsing aja. Jangan habiskan kuota Kemendikbud kalian tuh buat streaming YouTube aja. Buat streaming buat streaming tentang artikel-artikel atau pengetahuan. Kalau misal ada hal-hal yang bisa dicoba di rumah, cobain aja. Jangan takut untuk bersalah. Salah itu wajar buat orang yang berproses, gitu kan. Itu. Yang selanjutnya adalah untuk aktif terus ikut kompetisi. Kalau kalian ingin ikut kompetisi, kalau kalian ingin belajar tambang, tinggal bilang ke guru kalian, Bu, saya mau ikut kompetisi ini, saya tolong dibina. Itu pasti guru-guru kalian bakal mau. Guru-guru itu sangat suka dengan siswanya yang aktif. Saya tuh ya, dulu waktu pembinaan untuk OSN, saya tuh sangat didrill sama Bu Sutris, sama Bu Sri Utami, Pak Halim, dan guru-guru IPS itu yang ya. Itu beliau sangat senang untuk mengajari saya karena saya juga turut aktif untuk turut bertanya, untuk turut apa ya istilahnya, saling interaksi gitu. Guru-guru sangat suka untuk mengajar tersebut dan beliau sangat bersedia. Kalau kalian mau aja, intinya kalau kalian mau dan kalian ingin aja, itu guru-guru udah pasti memberikan effort yang banyak buat kalian. Mungkin itu sih dari saya. Keep exploring, jangan berhenti, tetap skeptis, jangan mudah percaya. Misal kalian menemukan hal baru, cari hal yang baru lagi gitu. Itu sih pesanku. Mungkin sharing-sharing ini sampai di sini. Mungkin apa yang saya katakan banyak salahnya. Semoga saja apa yang kita obrolkan hari ini bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan lain-lain. Apabila saya ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.